Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan membahas teorema Pythagoras. Oke, yang pertama adalah membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Teorema adalah suatu pernyataan yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataan yang dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bernilai benar. Nah, oleh karena itu, teorema Pythagoras harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, ya. Dalam membuktikan teorema Pythagoras, perhatikan penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Perhatikan gambar 1. Nah, di sini Pak Guru memiliki persegi dengan 9 satuan. Karena persegi ini dibentuk dari 9 satuan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya pada persegi yang kedua jumlahnya yaitu sebanyak 16 satuan. 16 satuan ini didapat dari ini. Ya, kalau kamu hitung banyaknya persegi kecil ini adalah 16 satuan. Selanjutnya yaitu persegi warna biru dengan jumlah sebanyak 25 satuan. Kemudian persegi warna kuning, warna hijau, dan warna biru ini Pak Guru bentuk seperti ini. Pak Guru hubungkan. Nah, dari ketiga persegi ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya kan? Nih, segitiganya adalah yang berwarna merah. Segitiga ini Pak Guru beri nama yaitu A, B, C. Oke. Selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar yang kedua berikut. Oke. Di sini masih dalam bentuk persegi tapi dengan ukuran atau luas yang berbeda. Pada persegi warna kuning luasnya yaitu 36 satuan. Kemudian pada warna hijau, persegi warna hijau sebanyak 64 satuan. Jika kamu hitung ya, persegi kecil-kecil ini adalah 64 ya. Kemudian yang warna biru sebanyak 100 satuan. Dari ketiga persegi ini Pak Guru bentuk menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sama seperti gambar 1 ya. Dari ketiga persegi ini membentuk sebuah segitiga siku yang berwarna merah ini ya. Kemudian Pak Guru beri nama segitiganya yaitu A, B, C. Oke, dari gambar 1 dan 2 diperoleh gambar seperti ini, ya kan? Oke, selanjutnya dari gambar 1 dan gambar 2, jika kita amati, tiga luas persegi membentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang berbeda. Pada gambar 1, perhatikan gambar 1 yang ini. Segitiga ABC ya, itu diperoleh atau panjang sisi-sisinya yaitu dari 25 satuan persegi, kemudian 16 satuan dan 9 satuan. Jika kita amati bilangannya atau luasnya, maka persegi warna biru ini didapat dari persegi warna hijau dan persegi warna kuning. Sehingga segitiga siku-siku ini dibentuk dari persegi warna hijau, ya kan? Sama dengan persegi warna biru sama dengan persegi warna hijau ditambah persegi warna kuning. Jadi 25 sama dengan 16 ditambah 9. Dari 25
itu adalah bilangan kuadrat dari 5 kuadrat. 16 adalah bilangan kuadrat dari 4 atau 4 kuadrat. 9 adalah bilangan kuadrat dari 3 kuadrat. Selanjutnya pada gambar yang kedua, ya. Gambar yang kedua, pada gambar yang kedua, nah, di sini persegi warna biru, ya kan? Persegi warna biru, kemudian persegi warna hijau dan warna kuning sama-sama membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini didapat dari, perhatikan bilangannya, 100, ya kan? Ditambah sama dengan 64 ditambah 36. 100 adalah bilangan kuadrat dari 10. Selanjutnya 64 didapat dari bilangan kuadrat dari 8 kuadrat, dan 36 adalah bilangan kuadrat dari 6. Selanjutnya dari gambar 1 dan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa BC kuadrat dapat BC kuadrat dari mana? Kan 5 kuadrat ini toh. 5 kuadrat adalah panjang satuannya BC. 5 ada 5 persegi, satuan persegi 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian AB kuadrat adalah 1, 2, 3, 4, ya kan? Ditambah AC kuadrat. Selanjutnya pada gambar kedua didapat BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, yaitu BC adalah banyaknya 10 kuadrat adalah, yaitu panjangnya adalah 10 satuan. Oke. Ya, kesimpulannya yaitu dari gambar 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku. Sehingga dalam aturan Pythagoras berlaku, nah, ya, ingat-ingat Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku untuk mencari sisinya. Ya, berlaku BC kuadrat, ya, sisi miring, BC adalah sebagai sisi miring, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi untuk menentukan sisi miring itu sama dengan jumlah dari dua sisi tegaknya, yaitu AB ditambah AC. Atau kamu balik ya nggak apa-apa ya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Oke, ada pertanyaan nanti silahkan tanya ke Pak Guru. Selanjutnya yang B adalah menentukan salah satu segitiga siku. Contoh soal tentang Pythagoras. Oke, kita ke contoh soal sekarang. Tentukan nilai X dari gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, di sini Pak Guru memiliki 3 buah segitiga siku. Nah, kita akan mencari nilainya X. Pada ini kita akan mencari BC. Kemudian pada segitiga yang kedua kita akan mencari RP atau PR. Kemudian untuk segitiga yang ketiga yaitu kita akan mencari MK atau KM. Oke. Untuk menentukan panjangnya yang segitiga siku-siku yang pertama yaitu BC. BC merupakan sisi miring, ya kan? Berarti tadi kan berlaku bahwa segitiga siku-siku jumlahnya, cara menghitungnya bagaimana? Ingat-ingat bahwa ini kan segitiganya miring, sisinya adalah sisi miring, maka berlaku BC kuadrat, ya kan, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB panjangnya berapa? 12 cm atau 12
kuadrat ditambah panjangnya AC berapa di situ? 9 cm. 9 cm yaitu berarti 9 kuadrat. Oke, selanjutnya adalah BC kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 9 kuadrat yaitu 9 kali 9 kan 81, sehingga BC kuadrat sama dengan ini berapa dijumlahkan? 225 atau 225. Kemudian BC. Nah, karena di sini yang masih bentuk kuadrat, maka BC bentuk kuadrat lawannya bentuk kuadrat adalah akar 225 sama dengan berarti panjangnya BC adalah berapa? 225 yaitu 15. Jadi panjangnya X ini adalah 15. Jika penyusunannya rapi seperti ini. Oh, sorry, ini 25. Ya, salah ketik ini, Pak Guru. 15 seharusnya, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, ya. Kita hitung yang kedua. Diketahui segitiga PQR, ya kan? Dengan panjang RP X. Kemudian QR 12 dan PQ 20, ya kan? Berarti kita akan mencari salah satu sisi tegaknya, ya. Bahwa dikatakan teorema Pythagoras adalah kuadrat dari jumlah sisi miring itu adalah sisi tegaknya, kedua sisi tegaknya, ya kan? Berarti sama dengan PQ kuadrat, ya. Berarti PQ kuadrat itu sama dengan, ya, sama dengan RP kuadrat ditambah QR kuadrat, ya kan? Atau ini boleh karena di sini yang ditanya sisi tegaknya, ya, sama dengan RP kuadrat, ya. Berarti PQ kuadrat dikurang QR kuadrat loh. Pak Guru, kenapa ini QR kuadrat? Ya, kok dikurang QR kuadrat? Karena QR ini pindah ruas. Atau seperti ini boleh, ya. Atau seperti ini boleh, yaitu RP kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang QR kuadrat, ya. Oke, kamu balik seperti ini boleh. Selanjutnya, jika kamu hitung ini akan hasilnya seperti ini. Nah, ya, jika kamu hitung, nah, kita tinggal masukkan RP kuadrat, ya, RP kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang QR kuadrat. Ini didapat dari sini. Didapat dari sini loh. Ya. Kemudian RP kuadrat 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat yaitu 400 dikurang 144. Jika ini kamu kuadratkan seperti itu. Kemudian RP kuadrat yaitu 256. Kemudian RP akar dari 256 yaitu 16. Oke, jadi untuk mencari salah satu sisi tegak berarti sisi miring dikurangi sisi tegaknya. Pak Guru ingatkan, kalau dari segitiga siku-siku, yang pertama kita mencari sisi miring, maka kedua sisi tegaknya harus ditambahkan atau, ya, dijumlahkan. Tapi syaratnya harus dikuadratkan semuanya, ya. Kemudian kalau mencari salah satu sisi tegaknya, ya, kita harus mengurangkan, yaitu sisi miring dikurangi salah satu sisi tegak. Nah, selanjutnya pada segitiga yang ketiga ini, kalau kita cari, maka kita akan menjumlahkan sisi tegaknya toh. Berarti KM kuadrat itu sama dengan LM kuadrat ditambah LK atau seperti ini lebih cepatnya, ya. KM kuadrat
sama dengan LM kuadrat ditambah LK kuadrat. Karena kita mencari sisi miring, maka ini operasinya harus ditambah, ya kan? Kalau mencari sisi tegak, maka operasinya harus dikurang. Oke, ada perbedaan loh ya. Tidak ditambah semuanya ya, bisa dikurang, bisa ditambah. Kalau sisi miring itu ditambah, kalau sisi tegak itu dikurang. Jika yang ketiga ini, segitiga siku-siku yang ketiga ini, jika kamu hasilkan seperti ini ya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang Pak Guru. Untuk tugasnya Pak Guru akan kirimkan lewat kalian. Kalau kalian merasa kesulitan, silakan tanya ke Pak Guru di WA ya. Oke, sekian, terima kasih.